Bisa tahu mata pelajaran atau kelas? Kan sebentar lagi kamu mau masuk sekolah baru, jadi kamu harus pilih yang berguna buat kamu. Kalau kelas kan pas masuk sekolah bakal langsung tahu. Jadi mending mata pelajaran aja, jadi aku gak bakal kelupaan lagi. Kamu yakin sama pilihan itu? Yakin, Mah? Gue sih pilih kelas. Iya, kayaknya gak ada yang pilih mata pelajaran. Bagus deh kalau nggak ada. Tadi gue pilih mata pelajaran, emangnya kenapa sih? Apa? Yang pilih mata pelajaran tuh bakal dijadiin pembantu sama si Clara. Pembantu? Tapi gue kan anak hits, masa dijadiin pembantu? Hai Al, lo pilih buat mengetahui apa? Ya jelas kelas lah, lu juga kan? Enggak sih, gue pilih buat mengetahui mata pelajaran, soalnya gue suka lupa. Hah? Mulai sekarang gue gak bisa jadi teman lo lagi. Lah, emangnya salah ya? Gue gak mau punya teman yang dijadiin pembantu sama si Clara. Ini semua salah lo, jadi jangan hubungi gue lagi. Sayang, kamu harus kasih tahu mata pelajaran ke aku juga ya. Sayang, sejak kapan kita pacaran? Sejak kamu bisa tahu mata pelajaran yang dibawa. Berarti kamu cuma manfaatin aku kan? Gak usah ngaku-ngaku deh. Lo barusan nolak cowok yang paling ganteng di sekolah ini. Kita punya hadiah buat lo. Sini gue traktir lo makan. Feli adalah milik gue seorang diri. Kalian gak boleh ganggu. Maksud lo apa? Pas pulang sekolah, kita pulang bareng ya. Tumben banget nih orang, pasti ada maunya deh. Katanya kalau bawa buku gak sesuai sama mata pelajaran bakal dihabisi sama hantu guru di sekolah ini. Gak usah percaya yang kayak gituan. Bisa aja itu gak bener. Gimana caranya? Udah banyak banget yang hilang karena salah bawa buku. Gue juga gak mau jadi kayak mereka. Alay deh kalian. Besok lo harus kasih tahu gue mata pelajaran apa yang harus dibawa. Gak mau, buat apa gue ngasih tahu lo? Ya supaya gue gak hilang lah. Lu lupa ya kalau gue anaknya presiden. Maaf ya, gue bener-bener gak tahu. Lo bakal ngerasain akibatnya kalau lo lupa ngabarin gue. Oke, gue bakal kabarin lo mata pelajaran apa yang harus dibawa besok. Anak pintar. Mah, aku dijadiin pembantu sama teman-teman aku. Kok bisa? Berani-beraninya dia ya. Karena cuma aku yang bisa lihat mata pelajaran besok. Jadi mereka semua manfaatin aku deh. Hai tante, anaknya saya pinjam jadi pembantu dulu ya. Ini yang aku maksud orangnya, Mah. Apa? Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Dia kan Clara si anak presiden. Mama mau bela aku kan? Ya kamu harus mengalah dan hormat sama dia dong. Tuh, dengerin nyokap lo, Vel. Ini apa, Mah? Tas baru buat aku ya? Iya, itu tas supaya kamu bisa lebih leluasa melayani Clara. Berarti Mama setuju kalau aku dijadiin pembantu sama si Clara. Gak apa-apa lah, dia kan anak presiden. Harusnya kamu bangga. Mama keterlaluan, aku bener-bener kecewa. Kamu bisa lihat mata pelajaran besok ya? Betul, Pak. Kenapa? Nyawa teman-teman sekarang ada di tanganmu. Kamu harus kasih tahu mereka biar mereka nggak hilang kayak yang lain. Iya, Pak. Saya ngerti. Apalagi bapaknya Clara kan presiden. Pelajaran hari ini matematika. Kenapa baru aja sih diangkat? Jadi mata pelajaran hari ini apa? Sebentar lagi kita semua telat. Bahasa Inggris. Hah? Mulai sekarang gue bisa nentuin orang bakal masuk neraka atau surga. Kalau gitu berarti gue adalah malaikat dong. Jangan kepedean dulu, Kak. Karena kakak disuruh sistem kayak gitu sebagai hukuman. Hah? Kok jadi hukuman sih? Iya, karena dosa kakak itu terhitung terlalu banyak. Jadi kakak harus bekerja untuk semesta secara gratis. Ya ampun, apa kakak gak bisa berhenti dari kerjaan ini, Dek? Bisa, tapi kakak harus nentuin 5 orang dulu buat masuk surga atau neraka. Baru deh hukumannya selesai. Oke, 5 orang itu cuma sedikit kan? Iya, buat nentuin kakak bakal dikasih persentase kejahatannya. Jadi tenang aja. Orang pertama yang harus gue tentuin kira-kira siapa ya? Hah? Ini di mana? Ya ampun Jessie, lo kan musuh bebuyutan gue. Kok lo bisa ada di sini sih? Kayaknya gue udah meninggal deh. Astaga, dan lo yang bakal nentuin gue masuk surga atau neraka ya? Setahu gue, lo kan sering berbuat jahat, jadi pasti lo masuk neraka kan? Jangan, Vel. Please masukin gue ke surga, karena gue mau banggain orang tua gue. Persentase kejahatan lo. Oh, rendah? Kalau gitu, gue jadi iba, gue masukin ke surga deh. Wah, ternyata lo baik hati, Vel. Mulai sekarang kita jadi temen ya. Kamu lagi ngapain sih, Nak? Kok kayaknya dari tadi sibuk banget? Aku lagi nentuin orang bakal masuk surga atau neraka, Mah. Dan kamu bangga akan hal itu? Enggak sih, soalnya ini hukuman dari semesta, Mah. Kamu harus jaga nyawa kamu juga supaya kamu gak meninggal. Dan kamu gak boleh berbuat curang ya, karena bakal ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Mah? Belum ada yang tahu. Emangnya kamu berencana berbuat curang? Enggak lah, Mah. Mama kan tahu sendiri kalau aku dari kecil gak pernah berbuat curang sekalipun. Bagus lah kalau gitu. Orang kedua yang harus gue tentuin kira-kira siapa ya? Halo, gue pasti masuk surga kan? Loh, Feli? Dela, lo kan preman sekolah yang suka malakin temen-temen. Gawat, dia tahu dosa gue lagi. Masukin gue ke surga ya, please. Gak bisa, karena persentase kejahatan lo juga tinggi. Kalau gitu, gue bakal masukin lo ke neraka. Tunggu, gue bakal bayar lo 1 miliar deh. Hei, itu lumayan banget kan buat bayar cicilan? Nanti lo bisa minta ke orang tua gue, jadi masukin gue ke surga ya. Oke, gue bakal masukin lo ke surga, tapi janji bakal bayar secepatnya ya. Oke, gue bakal suruh orang tua gue buat langsung transfer ke lo. Oke deh, masuk ke surga. Alalala. Wah, Feli, sekarang kamu udah jadi malaikat ya? Pas satpam, ini kan satpam yang sering nyebarin gosip di depan komplek. Bener aja persentase kejahatannya tinggi.
Tunggu, jangan masukin dia ke neraka, Vel. Emangnya apa urusan lo, Del? Kan gue yang nentuin. Pas satpam itu udah sepaket sama uang yang gue kasih ke lo, jadi dia harus masuk ke surga juga. Apa? Cepat masukkan saya ke surga, karena saya udah gak sabar lagi mau makan-makan yang enak. Gue jadi gak bisa berbuat apa-apa. Oke. Nah, sekarang orang yang keempat yang harus gue tentuin masuk surga atau neraka itu siapa ya? Astaga, kamu kan... Hah? Buat orang sakit? Emangnya kalau aku terima ini ada untungnya ya, Mah? Ya jelas dong, Nak. Kalau kamu berhasil membuat 5 orang sakit, kamu bakal dapat imbalan uang yang tak terbatas. Wah, asik. Kalau gitu terima aja deh. Tunggu, tapi kalau 1 kali masuk, kamu gak bakal bisa keluar lagi. Ya, udah kepencet, Mah. Emangnya bakal terjadi apa? Mama gak mau ngasih tahu deh. Biarin aja kamu tahu sendiri. Kira-kira siapa orang pertama yang harus gue buat sakit ya? Hah? Tiara? Kalau ini mah gak masalah, soalnya dia kan musuh gue. Apa nih? Lo habis ngomongin gue ya? Ya enggak lah, Ti. Gue cuma mau ngasih lo cemilan ini. Cemilan? Kok lo tau banget sih kalau gue suka ini? Hah? Iya dong, gue bawa ini tuh jauh-jauh dari luar negeri, jadi harus lo makan ya. Gue jadi sayang. Kalau gitu mulai sekarang kita temenan ya. Nah, rencana gue bikin lo sakit udah berhasil karena gue tahu kalau lo nggak bisa makan snack. Lo nggak bilang kalau snack ini ada micinnya. Selanjutnya siapa ya? Keisha. Astaga, dia kan teman baik gue. Gue jadi nggak tega dong sama dia. Kay, yuk kita berangkat ke kelas bareng-bareng, Vel. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Lo ngapain, Vel? Lo tahu kan gue paling takut sama angin yang kenceng banget. Justru karena itu, jadi kali ini lo harus berkorban demi gue. Maksudnya, kalau kena angin kelamaan, lo bakal masuk angin deh. Kenapa semua orang ngeliatin gue? Emang ada yang salah ya? Karena kita semua tuh kaget lo nerima tantangan buat orang sakit. Lah, emangnya cuma gue yang ikut? Lo satu-satunya peserta. Kita semua gak ikut, karena kita semua takut dosa. Ya elah, biasa aja kali orang batuk, bersin, itu masih normal. Tapi Vel, semakin tinggi levelnya, semakin parah juga sakitnya. Oh ya? Tapi gak apa-apa juga sih, nanti gue bisa bayarin pengobatan mereka pakai imbalan yang gue dapet. Udah setengah jalan di misi kali ini. Astaga, gue harus buat Bu Guru sakit. Bu Guru kan kembal, jadi gimana caranya? Pakai ini, cu. Ini apaan, Nek? Cuma tisu biasa doang? Kalau ditiup, dia akan mengeluarkan serbuk yang bisa membuat orang sakit. Nenek kan gaib, jadi serba bisa. Tugas nenek adalah membantu kamu. Tapi, apa ini gak curang, Nek? Ya sudah, kalau kamu tidak mau, sini kembalikan. Mau kok, Nek, mau. Terpaksa kan? Feli, tumben banget kamu datang ke kantor saya. Ada apa nih? Kamu pasti mau nanya nilai ujian kan? Tenang aja, kamu masih di peringkat 1. Dan nilai ujianmu selalu 100. Duh, gue jadi gak tega. Tuh jangan-jangan kamu mau buat ibu sakit ya? Maaf Bu, saya terpaksa. Untung langsung ada penanganan. Vel, lo harus berhenti sekarang juga. Ini demi kita semua. Kalau udah masuk ke dalam misi ini, udah gak bisa keluar lagi. Toh Bu Guru juga gak sakit parah kan? Gak parah bagaimana? Dia aja sampai koma. Apa? Koma? Iya, lo bisa bayangin kan apa yang terjadi selanjutnya ke korban lo? Gue jadi takut. Dan lebih parahnya lagi, semua orang di sekolah ini udah ngehindarin lo. Mah, aku pulang. Nah, kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Loh, emangnya siapa yang sakit, Mah? Adik kamu, dia masuk rumah sakit. Ya udah, kalau gitu kita harus bergegas sekarang juga. Dek, kamu nggak apa-apa? Ternyata adik kamu jatuh sampai patah tulang, Nak. Mampus gue. Gue lepas aja oksigennya kali ya. Tunggu. Oke. Yang pertama gue harus buat marah siapa ya? Mama, perasaan udah tiap hari gue dimarahin sama Mama. Kamu ngomongin Mama ya? Mama, aku lupa ngerjain PR hari ini, Mah. Apa kamu bilang? Ampun, makasih ya, Mah, karena udah bantuin aku. Apaan banget sih ini anak? Alalala, kelihatannya lagi seneng banget. Ada apa nih? Gue lagi ikut tantangan buat orang marah. Seriusan? Berarti cuma lo yang ikut karena semua orang pada nolak. Hah? Kenapa nolak? Bukannya nanti kita bakal dapat imbalan ya? Ini bakal nguntungin banget loh. Karena katanya susah banget, semua orang jadi pada takut. Gue bakal buktiin kalau gue bisa lolos. Yang benar. Orang kedua yang harus gue buat marah? Hah? Satpam? Ini gampang banget. Hei, ngapain kamu masih santai-santai? Emangnya kenapa? Ini sudah jam masuk sekolah. Kamu mau saya kunci?
Kunci aja, saya nggak peduli. Oke, nantangin ya. Terpaksa deh demi tantangan ini. Woi, lo ngapain di luar? Telat ya? Iya, gue telat, tapi secara sengaja sih. Gue denger-denger katanya lo ikut tantangan buat marah ya? Hah, pasti si Keisha yang ember itu ngasih tahu lo kan? Sekarang semua orang pada ngejauhin lo. Ngejauhin? Kenapa? Karena kita semua nggak mau bantu lo dalam tantangan ini. Mereka nggak berharap gue jadi juara ya? Kalau lo nggak berhasil, lo bakal meninggal. Apa? Meninggal? Oke, gue udah siap sama yang ketiga. Pengemis? Gimana cara buat pengemis marah ya? Ini susah banget. Teh, kasihan teh. Maaf ya, saya nggak punya uang receh. Uang yang warna merah juga nggak apa-apa. Idih, ngelunjak. Ya udah nih, Japit, kamu ngejek saya ya? Maaf ya, saya terpaksa ngerjain kamu. Gue bakal bantuin lo dalam ngebuat orang marah. Gimana caranya? Emangnya lo punya cara yang gampang? Iya dong, tapi lo harus bayar gue dulu 1 miliar. Gue kan masih sekolah, mana punya uang sebanyak itu. Kalau lo nggak mau, gue nggak bakal ngasih tahu. Seandainya masih ada nenek gue, dia pasti bantuin gue. Bukannya malah meras kayak lo. Mah, aku penasaran sama nenek deh. Kira-kira dia baik-baik aja nggak ya di sana? Mama kan udah bilang buat jangan ngomongin nenek tua itu lagi. Iya maaf, emangnya kenapa sih mama semarah itu? Emangnya nenek ada salah atau berbuat jahat gitu? Nenekmu itu adalah orang jahat, jadi jangan pernah kamu datang ke kuburannya. Hah? Masa sih? Perasaan sama aku kok baik-baik aja? Oh, jadi kamu gak percaya sama mama sendiri? Percaya kok, mah. Orang keempat yang harus gue buat marah, semoga aja gak susah deh. Nenek gue kan udah meninggal, gimana cara gue buat dia marah?